Hussein Al-Hamid, Bapak Warno dan Bapak Wanto, Bapak Feby dari KJRI Hong Kong, dan ahlan wa sahlan kepada Brother Pakistan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan maulid telah selesai. Sebelum kita menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Beni, perwakilan dari KJRI. Kepada beliau dipersilahkan. Kami juga siap membantu berbagai kegiatan yang terkait dengan warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Mungkin kami mohon para baik kami tidak banyak bicara karena ada tamu dan adalah para habaib, para habib yang telah hadir, dan kami tidak akan lama-lama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Beni atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh ayah anda kita Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Kepada Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa akhadana min dhalmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dari KJRI Hong Kong, khusus ada Pak Feby dan teman-teman, akan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga Allah, sukseskan tugas-tugasnya. Kemudian juga yang saya hormati juga para tokoh-tokoh ulama, baik dari PCNU ya, Hong Kong, mustasyarnya kiai kita, juga tokoh-tokoh yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak yang hadir. Kemudian tidak lupa para dewan guru Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada dari yang paling kanan Habib Salim Jufri, beliau ini pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara.
Kemudian di sebelahnya ada Al-Habib Hussein Al-Hamid. Beliau adalah pimpinan Majelis Rasulullah SAW Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus. Beliau adalah pimpinan Majelis Rasulullah SAW Provinsi Lampung. Jadi, oh ya, tidak lupa para tokoh Majelis Rasulullah Hongkong. Ada anakku Bu Ani, anakku Fauzia, dan juga para tokoh Wahdim Hadroh juga tidak ketinggalan. Para tokoh-tokoh ibu-ibu dari Hongkong, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, baik panitia, donatur, wah macam-macam orang yang hadir. Mudah-mudahan seluruh hajatnya dikabulkan. Dan juga tidak lupa anak-anakku sekalian Majelis Rasulullah cabang Hongkong yang hadir. Mudah-mudahan nggak bosan. Tiap tahun dipanggil lagi. Karena Habib Mundir itu sudah meninggal, jadi saya menggantikan. Nah, baik anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan dengarkan tausiah-tausiah dari para dewan guru. Namun sebelum itu saya memulai, ya, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah acara kita pada hari ini Maulid Nabi dan juga Hall Majelis Rasulullah SAW cabang Hongkong. Ketika kita bicara Maulid, tadi juga kita baca syair-syair Maulid Diabul Lami karangan guru mulia kita Habib Rahman bin Muhammad bin Salim bin Hafid Hafizahullah. Ketika kita bicara Maulid, mungkin ada sebagian yang bertanya sama kita. Kalau di majelis ini insya Allah nggak ada. Tapi mungkin di yang lain ada yang nanya, ngapain sih ada Maulid lagi? Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Dan nanti sekarang kita duduk di sini ngumpul sama-sama dengan tausiah saya. Nanti insya Allah di jannah kita ngumpul kembali. Dan yang tausiah bukan kami, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling kita cintai di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kecintaan kita mendengarkan Maulid beliau, kecintaan kita membacakan akhlak beliau, kecintaan kita untuk mengikuti, meneladani perilaku budi pekerti beliau itu membuat beliau ridha. Dan nanti kita dipandang oleh beliau dengan pandangan ridha di akhirat ini. Amin. Anak-anakku sekalian, kalau kita mengadakan Maulid Nabi, apa Allah perintahkan itu? Adakah isyarah di dalam Quran yang menyatakan bahwa Maulid para Nabi itu mulia? Kalau kita yang insaf, yang adil, yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, kita akan dapatkan di dalam Al-Quran maulidnya Nabi itu berbeda dengan maulidnya manusia biasa. Memang ada disebut maulid dalam Quran, ada. Ya. Salah satunya ketika Allah berfirman tentang maulidnya Sayyidina Isa alaihissalam. Surah Maryam ayat ke-33. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan, keberkahan, kedamaian, keberkahan, kebaikan, kesejahteraan pada hari aku dilahirkan. Kata siapa? Nabi Isa alaihissalam. Pada hari aku diwafatkan dan hari nanti aku dibangkitkan seorang. Pertanyaannya, kalau Allah bilang hari lahirnya Nabi Isa ada keberkahan, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada keberkahan nggak? Ada pahala nggak? Ada kesejahteraan nggak? Bahkan lebih lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan ada ayat yang menceritakan
bahwa maulid Nabi itu berbeda dengan maulid manusia biasa. Nah, anak-anakku sekalian, hadirat muslimat yang saya cintai, apa itu maulidnya Nabi Isa saja? Tidak. Ada nabi yang lain yang maulidnya juga dipuji sama Allah, kelahirannya dipuji sama Allah. Siapa? Maulid Sayyidina Yahya alaihissalam. Ya, sekitar 18 ayat sebelumnya, surah Maryam ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atu hayya." Keberkahan, keselamatan, ketentraman, ya, pahala pada hari Nabi Yahya dilahirkan. Kalau Nabi Yahya kelahirannya ada keberkahan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan enggak? Jadi jangan disamain maulidnya Nabi dengan maulidnya kita. Ibu sekalian, hadirat muslimat, biasa ngomong bapak, ibu, dan anak-anak semua. Jadi tadi para habaib bilang ini di depan perempuan ini merasa agak grogi. Saya bilang saja aja sudah 11 kali di sini terus grogi juga. Biasa majelis Rasulullah laki-laki semua, perempuannya gak kelihatan. Kali ini perempuan semua, laki-lakinya gak kelihatan. Goib. Baik, jadi anak-anakku sekalian, maulidnya Nabi itu beda dengan maulidnya manusia biasa. Ya, di dalam Quran Allah sebutkan beda. Salamun alaihi wassalamu alayya. Ya. Nah, oleh sebab itulah maka kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita hadir di sini membaca tadi syair-syair bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, siapa ibunya, siapa ayahnya, kakeknya, bagaimana beliau dilahirkan dan seterusnya. Itu menunjukkan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sekali duduk di sini salawat berkali-kali, satu kali salawat dibalas 10 kali sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pelit-pelit bersalawat. Ya. Khusus kalau disebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus kita refleks mengucap salawat. Karena kata baginda Rasul, orang yang paling pelit dari umatku itu yang mendengar namaku disebut di sisinya dia nggak mau mengucap salawat. Mudah kita tidak termasuk orang paling pelit. Amin ya Allah. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menjelaskan tentang keutamaan Maulid Nabi. Maka yuk sekarang kita melihat, saya bicara sedikit aja karena banyak para guru nanti yang akan menyampaikan oleh-olehnya. Saya bicara sedikit saja di antara salah satu sifat yang luar biasa dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harus kita tiru adalah kasih sayang beliau. Kasih sayang beliau itu tidak ada batasnya. Tidak ada satu manusia pun di dunia dan di akhirat yang lebih cinta kepada saya, kepada Anda, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana dibanding ibu kita, bapak kita, nggak ada apa-apanya dibanding cintanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dikatakan, suatu ketika beliau melihat seorang wanita yang wanita itu sedang menggendong bayinya. Ini supaya kita, kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu gendong bayinya, lalu bayi itu dicium, diangkat ke atas, dipeluk, diangkat lagi, dicium. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian tentang ibu itu dengan anaknya, dengan bayinya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ibu itu sangat cinta sama bayinya. Lalu beliau tersenyum sampai kelihatan giginya. Beliau itu kalau senyum jarang kelihatan gigi. Ya. Nah, ini kelihatan giginya, terus beliau berkata, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, saya kepada umatku
jauh lebih cinta daripada ibu itu kepada bayinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, mungkin kita nanya, Bin, kalau Habib ngomong itu buktinya apa? Anak-anakku sekalian, tadi saya katakan gak ada manusia lebih cinta kepada kita dibanding beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan, saya hanya memberikan beberapa hadis ya. Dalam salah satu kesempatan pagi-pagi, ketika waktu subuh, beliau datang ke Masjid Nabawi untuk sholat bersama para sahabat. Beliau datang dalam keadaan bergembira, luar biasa gembiranya. Senyumnya kelihatan di bibir beliau yang begitu indah. Lalu sahabat pada bingung. Terus mereka nanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, kenapa anda begitu gembira? Lalu jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, semalam itu seluruh nabi dikumpulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk saya. Lalu kemudian Allah menawarkan doa yang gak ditolak. Maka seluruh nabi berlomba-lomba untuk berdoa, meminta satu doa yang sama Allah gak ditolak sama sekali. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali saya. Lalu ditanya sama Allah, mau apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Ya Allah, saya simpan doa ini untuk umatku di akhirat nanti. Saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta umatku jangan sampai disiksa di akhirat nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, orang ditawarin doa yang gak ditolak. Semua orang berlomba, beliau mikirin kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Baca salawat males-malesan, ikutin akhlaknya, kadang diikutin, kadang enggak. Malah ikutin akhlaknya syaitan, setan, ahli maksiat, orang-orang jauh dari Allah itu diikutin, ditiru, dipakai untuk kehidupan kita. Sementara orang yang sangat mencintai kita, ngedoain kita, jagain, bahkan sampai doanya pun ditunda nanti sampai hari kiamat, kita gak sempat untuk salawat, kita malas untuk ikuti tuntunannya. Mudah-mudahan kita di sini tidak termasuk di antaranya. Amin ya Allah. Orang-orang yang begitu di luar kita di sini insya Allah semuanya orang-orang salehah. Semuanya orang-orang yang cinta salawat. Banyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa duduk begini, beriman kepada Allah, sholat, ngaji, puasa, itu diantaranya wasilah dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ya. Jadi anak-anakku sekalian, kasih sayang beliau itu tidak ada duanya. Dalam satu kesempatan yang lain, beliau pernah menyampaikan, lagi duduk dengan sahabatnya. Lalu beliau katakan, alangkah kangennya saya dengan biikhwani, dengan saudara-saudara saya. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara? Ya. Nahnu ikhwana, kami saudara-saudaramu. Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la bal antum ashabi, tidak, kalian itu hanya sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah mereka yang gak pernah melihat aku tapi beriman kepada aku, mengucapkan salawat untukku, berjuang menegakkan agamaku, mengikuti akhlak perilaku aku. Alangkah kangennya saya dengan saudara-saudaranya. Siapa saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa anak-anakku? Kita semua. Kalau kita melakukan apa yang tadi disebut, ya, salawat, apalagi tadi meneruskan dakwah beliau, apalagi mengikuti akhlak beliau, ya,
Mudah-mudahan kita semua nanti diakui sebagai saudaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saksikan kami berkumpul di sini hanya untuk memuliakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengikuti melanjutkan dakwahnya Habibul Munzir alaihi rahmatullah, yang beliau sudah membuktikan sampai meninggalnya sungguh-sungguh berjuang menegakkan bendera Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan kami karunia dari 1 miliar lebih manusia di atas bumi ini untuk menjadi orang-orang yang terus melanjutkan dakwah Sayyidina Muhammad sampai kami mati. Ya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan berjuang menegakkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, hadirat al-muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, dari ini harus gantian saya dengan yang lain. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Dan kalau nanti di akhirat yang kita ketemu, saya akan katakan, ya Allah, tolong orang-orang yang pernah hadir di acara jalsah majelis Rasulullah cabang Hongkong ini kumpulkan, jangan masuk neraka. Anak-anakku sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan tentang haulnya Habib Munzir. Habib Munzir ini adik saya nomor 4 ya. Jadi dari kecil dia sudah dikasih cobaan berat. Cobaannya adalah penyakit asma kronis. Seminggu 3 kali kambuh, dan kalau sudah kambuh maka wajah beliau itu pucat pasi, keringatnya sebesar biji-biji jagung di seluruh muka belakang, gak bisa bicara, bernafas pun sulit seperti orang sakaratul maut. Itu seminggu 3 kali. Cobaannya lihat. Jadi kalau anak-anakku sekalian diberi cobaan sama Allah, jangan marah sama Allah. Orang-orang soleh itu cobaannya berat dari sisi Allah. Orang-orang yang dipilih sama Allah itu adalah orang dikasih cobaan tapi mereka sabar, maka sama Allah dijadikan orang-orang yang dekat sama Allah ya. Tapi model itu kecil seperti itu ya. Ketika kemudian terus beliau pulang dari Yaman, kemudian beliau berdakwah, bukan langsung banyak begini jamaahnya, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai preman-preman disapa sama beliau. Maka saya selalu sampaikan sama majelis Rasulullah cabang Hongkong, jangan ragu, ada orang tatoan, ajak ke majelis. Ada orang suka minuman keras, ajak ke majelis. Ada orang macam-macam dari berbagai kelompok masyarakat, ajak ke majelis. Supaya apa? Li'an yahdiyallahu bika au biki rajulan au mar'atan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Kamu bisa ngasih hidayah kepada 1 orang, itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. 1 orang. Gimana kalau 2, 3, 4? Jangan menjadikan majelis itu hanya, wah pokoknya kamu maksiat sono. Jangan. Majelis kita nggak diajarin begitu. Habib Munzir itu preman, ada orang main gaplek sambil nyekek botol. Tahu nyekek botol? Minuman keras. Disamperin sama Habib Munzir. Aja mau datang nggak nanti malam saya ada majelis. Belum pernah ada ulama yang nawarin begitu. Datang mereka. Dan sekarang orang-orang itu masuk di PPMRS, pasukan pengawal majelis Rasul. Tatonya masih ada. Tapi udah pada soleh-soleh, jadi pemuda masjid. Jadi kalau dakwah kita jangan milih-milih. Habib Munzir itu nggak milih orang. Semua didakwahi, semua diajak ya. Dan beliau terus-menerus berdakwah dalam keadaan sakit, pakai kursi roda dakwah terus ya. Pakai ranjang rumah sakit sampai orang nangis di majelis. Dari majelisnya 5 orang, 10 orang, 100 orang, 500 orang, 1000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang, sampai Istiqlal itu penuh 5 lantai ke atas kalau ngadain acara. Kenapa? Karena istiqomah di jalan Allah. Nah, haul itu, kita melaksanakan haul itu untuk memperingati akhlak-akhlaknya orang saleh. Dalam Quran dikatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab.
pada kisah-kisah orang-orang soleh itu ada pelajaran bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Mudah-mudahan dengan haul Habib ini kita setiap tahun dijaga untuk kembali. Kalau yang namanya maksiat, tiap orang bermaksiat. Sebaik-baik orang yang bermaksiat adalah mereka yang mau kembali. Sebaik-baik orang yang jauh tak pernah sholat adalah orang yang kemudian akhirnya mau sholat. Sebaik-baik orang yang berzina, minuman keras adalah orang yang walaupun lakukan itu dia tetap menjaga majelis, sholat, yang insya Allah semua itu nanti menghindarkan dia dari maksiat kepada Allah. Anak-anakku sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita dengarkan ceramah dari para habaib yang lain. Mudah-mudahan keberkahan kepada kita semua, baik yang hanya di sini, yang di luar, yang bertugas, semuanya mudah-mudahan dikabul hajat Allah SWT. Lahir batin dunia akhirat diangkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Habib Husain Al-Hamid untuk menyampaikan. Beliau ini dari Makassar, dan anak-anakku sekalian, beliau ini baru habis dioperasi ginjal. Beliau sengaja tetap datang ke sini demi apa? Demi majelis Rasulullah SAW. Maka tiru kita istiqomah dalam bermajelis. Tafadhal, min fadlikum ya Habib Husain. Kamulat mahasinuhu walau ahdas sana lil badri illa tamamihi lam yusafi wa ala tafannuni bi wasfihi yabna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salamnya kurang semangat. Mudah-mudahan yang jawab salam, insya Allah mudah-mudahan jodohnya dekat. Dan juga yang pernah utang mudah-mudahan cepat lunas. Mudah-mudahan jadi orang kaya. Doa apa lagi? Sehat afiat. Mengabulkan hajatnya. Urusannya. Jawab ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardus somad man ismuhu fis samai Ahmad, man ismuhu fil ardi Muhammad, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa atim ala nuri qulubina Muhammad, ala nuri absarina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatima lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat, jamaah majlis Rasulullah perwakilan Hongkong yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati ayah anda Habibana Habib Fuad Al-Musawah, yang mana beliau sebenarnya juga lagi sakit. Sempat kemarin beliau cerita di malam hari sebelum berangkat beliau dapat kiriman gorengan. Subhanallah, anaknya nggak makan, istrinya nggak makan, tapi beliau yang makan. Ternyata gorengan itu katanya
sudah nggak layak lagi dimakan. Setelah beliau makan, subhanallah, lambung beliau sakit, perih. Diantarlah ke ruangan UGD. Kata dokter, ini keracunan, subhanallah. Alhamdulillah, berkat izin Allah, Allah berikan kesehatan afiat. Padahal malamnya itu udah diopname, subhanallah. Tapi dengan himanya, semangatnya ingin jumpa dengan kalian, Allah mengizinkan beliau hadir dengan kalian. Alhamdulillah. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Berikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Keselamatan dunia wal akhirah. Allah kabulkan hajatnya. Memudahkan urusannya. Semoga beliau melanjutkan perjuangan adik beliau Majlis Rasulullah, diserahkan di hadapan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga buat kawan kami perwakilan Majlis Rasulullah dari Gorontalo, Sulawesi, Al Habib Salim Al Jufri, dan juga perwakilan Majlis Rasulullah dari Lampung, Al Habib Abdurrahman Al Idrus. Ini kita datang ini mudah-mudah semua ya. Ya, saya juga kemarin bilang Habib Nabil ya Habib, ini yang hadir jamaahnya ini dari kalangan kaum Adam atau kaum Hawa? Saya bilang, mohon maaf Habib, ini di Hong Kong ini kayaknya kaum Adam udah punah. Subhanallah. Saya bilang, kaum Adamnya kemana? Katanya dititipin di Indonesia. Subhanallah. Saya setengah deg-degan juga. Seumur umur saya biasanya kalau hadir majlis minimal ada laki-laki yang mewakili di depan. Ternyata ini ujung ke ujung semuanya kaum Hawa. Subhanallah. Luar biasa. Mudah-mudahan perjumpaan ini bukan perjumpaan akhir. Perjumpaan akhir nanti di hadapan Rasulullah SAW. Kita sama-sama mendapatkan bagian syafaat Rasulullah SAW. Dan juga tentunya yang sangat saya hormati dan sangat saya rindukan Khadimul Majlis Rasulullah di negara Hong Kong, ya Bunda Ani dan juga Mbak Fauzia, yang mana selama ini beliau yang merawat kami di sini. Kemarin beliau bertanya, Habib kenapa nggak ikut istrinya? Ya istrinya yang ngurusin Habib selama di Hong Kong, kan Habib kan baru operasi. Saya bilang, kalau saya bawa istri sama anak, urusannya nanti saya repot bawa koper sama anak. Iya, saya bilang cukuplah saya repot bawa satu koper daripada repot bawa istri. Gimana juga begitu. Bilang Habib kenapa nggak bawa istri? Katanya kalau bawa istri katanya nggak pengen ikut bareng kalau safari dakwah, inginnya rehla katanya. Masih aja pengen ikut. Subhanallah. Tetapi yang seger-seger bawa istri semua. Yang sakit malahan nggak bawa istri. Subhanallah. Ya mudah-mudahan semuanya Allah berikan kita kesehatan. Dan juga buat tokoh masyarakat, ya tokoh agama, dan juga semuanya yang hadir, yang mana saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi hormat saya atau taklim saya kepada mereka yang hadir. Alhamdulillah, tempat ini kita mengingat haul almarhum al-maghfurlah Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar yang ke-11 tahun, yang mana beliau ini subhanallah, di sedikit cerita yang saya dengar dari senior-senior kita, beliau ini setiap tahun bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, yang mana setiap perjumpaan beliau sendiri mengatakan, ya Rasulullah, kapan saya ikut bersamamu ya Rasulullah. Jadi beliau sudah ingin berjumpa dengan Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Isbir ya mungkin, sabar ya mungkin.
Maka ketika usianya genap 40 tahun, di akhir hayatnya beliau lagi bermimpi berjumpa Rasulullah. Al-an ya mundir, sekarang waktunya. Subhanallah. Makanya orang-orang saleh itu kalau meninggal, iya, al-maut hasrun yusilul habib bilal habib. Orang-orang saleh itu meninggalnya jembatan perjumpaan kepada seorang kekasih kepada sang kekasih. Beda dengan kita. Kalau nyebut orang mati dari takut namanya mati. Takut ketemu dengan Israel, mungkar nakir, lihat kuburan ya Allah kecil. Takut. Apalagi kalau kita banyak dosa. Tetapi kalau orang-orang saleh, ya, kematian itu hal yang dirindukan. Sebab perjumpaan mereka kepada sang kekasih. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan kali ini kita dapat mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada intinya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahtana bin nabi, ya bahtana bir rasul. Beruntung kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mulai Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, mereka semuanya menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan, ya Allah, ij'alni min ummat Habibak Muhammad. Ya Allah, jadikan kami menjadi umat kekasihmu Nabi Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaannya. Hanya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah, akan diturunkan nanti akhir zaman bersama Imam Mahdi. Tujuannya hanya mendapatkan pengakuan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pengecualian, kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Adam nih iri kepada kita. Dia mengatakan, ya Allah, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah kulli, ya Allah, Engkau turunkan aku ke muka bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram, minum minuman haram, kadang menyolong, ya, ambil makanannya orang tanpa izin. Ya, apalagi kalau Indonesia ini kadang-kadang ada buah itu, ya, mangga, ya. Belum lagi kalau kadang-kadang pergi haji umroh kadang-kadang, iya, belum diizin sama yang punya jualan korma, langsung main coba aja. Kadang penjualnya teriak, haram ya haja, teriak ya. Sebab kebiasaan kita di Indonesia begitu. Kadang ada penjual buah nih, penjual buah belum izin sama penjualnya, langsung main coba aja. Kadang rambutan, ya Allah. Iya, ini Nabi Adam gara-gara makan buah huldi aja Allah turunkan dia ke muka bumi. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Allah, gara-gara makan buah huldi Engkau turunkan aku ke muka bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad cuma beristighfar kepadamu, mohon ampun kepadamu, Engkau janjikan mereka surga. Ini pengecualian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huldi, Engkau mengambil seluruh pakaianku tanpa sehelai pun yang melekat pada diriku. Ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram sampai kenyang, minum minuman haram sampai mabok. Ya. Pakaiannya masih melekat sama dirinya, belum istighfar. Seandainya kita hidup di zaman Nabi Adam, baru makan satu makanan haram, Allah ambil pakaian kita, malu nggak kita? Kenapa malu manusia? Malu sama Allah. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huldi, Engkau pisahkan aku dengan istriku. Apa istrinya?
Sayyidatuna Hawa selama 350 tahun lamanya. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram, minum minuman haram, masih ada istri sampingnya. Benar? Peluk-pelukan, benar? Sekamar, benar? Iya. Seandainya pada kita lahir zaman Nabi Adam, Allah pisahkan kita 350 tahun rupanya tadi berurang. Benar nggak? Iya. Ini pengecualian Allah muliakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku punya dosa di dunia, Engkau tidak akan memberikan pengampunan kepadaku kecuali aku mohon ampun depan Ka'bah, yaitu di Mekah. Kalau kita misalkan ya, punya dosa, kita harus berangkat ke Mekah, harus jual sawah ya, jual sapi, jual rumah, ya kan? Umat Nabi Muhammad kapanpun, mau di rumah, mau di pasar, mau di dapur, mau di mana? Di jalan, di kendaraan, istighfar kepada Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus segala dosanya. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosanya. Amin. Bahkan Rasulullah SAW sabda at-taibu minad dambi kamala dan bala. Orang kalau udah istighfar, walaupun dosanya besarnya segunung bumi, dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika itu Allah hapus dosanya. Ini keuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan yang Allah. Ya bahkan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Allah Musa. Tahu Nabi Allah Musa apa? Tahu. Pernah ketemu? Nabi Allah Musa ini ketika dikejar oleh Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun. Ketika itu dia ingin bersemedi kepada Allah, ucapan syukur kepada Allah. Dia titipkan kaumnya kepada saudaranya Nabi Harun. Dia bersemedi ucapan syukur selamat dari kejaran Fir'aun. Setelah itu Nabi Allah Musa keluar melihat kaumnya pada menyembah berhala. Nabi Allah Musa marah ketika itu. Wahai kaumku, apa gerangan yang kalian sembah? Kenapa kalian tidak menyembah Allah? Allah lah yang menyelamatkan kita ketika Fir'aun mengejar kita. Apa jawaban mereka? Wahai Nabi Allah Musa, kami hilaf. Ada di sini kita. Gak dosa semuanya hilaf. Ketika itu Nabi Allah Musa mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah, kaumku ya Allah, berikan mereka pengampunan ya Allah. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, saya akan berikan pengampunan kepada mereka, akan menerima taubat mereka dengan satu syarat. Mereka harus membunuh jiwa mereka masing-masing. Tahu nggak di Jepang? Jepang tahu? Sampingnya Tegal. Warung Padang. Tahu ya? Jepang ya. Itu di Jepang kalau punya dosa, punya kesalahan, mereka ambil samurai nusuk dengan cara seperti itu. Dengan cara begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa mereka. Bahkan Allah berikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa li qaumi, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijlah fatubu ila abaikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda ba'dikum. Ini percakapan Nabi Allah Musa mengatakan kepada kaum, wahai kaumku, kalian ini melampaui batas. Tobatlah kalian kepada Allah dengan membunuh jiwa kalian masing-masing. Inilah jalan yang terbaik sehingga Allah menerima tobat kalian. Ini zaman Nabi Allah Musa. Seandainya tobat seperti ini berlaku zaman sekarang, mungkin manusia punah ya.
Punah nggak? Punah. Kadang cincin aja di cincin. Habib ini cincin nih. Kalau saya pakai saya selamat dunia akhirat. Subhanallah. Udah sirik aja urusan cincin. Belum yang lain. Iya, kita ini banyak kadang-kadang menyekutukan Allah. Iya, seandainya berlaku mungkin manusia udah punah kali ya. Barangkali jarang tinggal kambing, ayam, kucing, manusianya punah. Gara-gara tobatnya seperti itu. Makanya Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan. Pernah suatu waktu, ini sebuah cerita ya. Lagi 5 menit. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda sakaratul maut. Pemuda ini kerjanya minum khamar. Alhamdulillah. Maksiat kepada Allah. Kemudian di akhir hayatnya dia nggak mampu mengucapkan istighfar, apalagi lagi la ilaha illallah. Terkunci lisannya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Para sahabat bingung ketika itu. Kul istighfar, kul la ilaha illallah. Pemuda ini terdiam. Dikeluarkan dari Bani Ansar. Para sahabat bingung. Cepat-cepat ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada satu keluarga dari Bani Ansar, ahli maksiat, udah sakaratul maut, kita udah bimbing dia untuk beristighfar, mengucapkan kalimat talqin, tapi lisannya tidak mampu ya Rasulullah. Mungkin dengan kehadiranmu ya Rasulullah, mungkin mampu membantu dirinya. Ketika itu Rasulullah bersegera datang. Dia melihat pemuda tersebut, Rasulullah tersenyum. Sampai pemuda itu wafat. Para sahabat, para keluarganya bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan ya Rasulullah? Kita ini sudah sedih menangis. Apakah dia sempat beristighfar? Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, pemuda ini lisannya tidak mampu mengucapkan istighfar, tapi hatinya dia hadirkan kepada Allah, mengucapkan istighfar kepada Allah, dan Allah terima permohonan ampunnya sebab dia umat. Wahai sahabat, makanya kemuliaan buat umat Nabi Muhammad. Innallaha la yughfirul qawla ma lam yughfir. Allah tidak akan menerima tobat seseorang sampai nyawanya sampai mana? Tenggorokan. Kalau nyawanya masih di hati, masih hidup, ucap istighfar walaupun lisannya tidak mampu, Allah terima. Iya, tahu Fir'aun enggak? Penasaran mana Fir'aun? Pernah ketemu? Pernah ke Mesir? Hah? Belum pernah? Mesir tahu? Tahu. Samping Hongkong. Fir'aun ini yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang maha tinggi. Padahal di akhir hayatnya sempat dia mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman apa yang diimani oleh Musa dan Harun. Tetapi dia kaum Nabi Allah Musa, Allah nggak terima tobatnya. Allah nggak terima keimanannya. Seandainya Fir'aun hidup zaman umat Nabi Muhammad, Allah akan terima keimanannya. Makanya kita beruntung ada umat Nabi Muhammad, bersyukur ada umat Nabi Muhammad. Makanya kalau ada di sana kita kenal dengan Nabi Muhammad luar biasa. Ini mungkin yang terakhir ya, mungkin yang terakhir ya. Boleh nggak kita yang terakhir? Tidak lagi, insya Allah datang. Kita dikasih cuma setengah jam doang sama Habibana. Iya, nanti insya Allah datang lagi, insya Allah. Amin. Ini ada cerita nih. Makanya kalau kita melihat umat Nabi Muhammad di luar misalnya ada pezina, peminum khamar, jangan kita menghina mereka. Doakan mereka. Semoga Allah berikan hidayah. Jangan sampai dengan cercaan makian kita. Ini kadang-kadang ini khususnya ibu-ibu khususnya. Ini mereka ibu-ibu masalahnya.
Ini ada sebuah cerita nih. Sebab Rasulullah ini paling sayang kepada umatnya. Iya. Ada cerita. Bukan zaman sekarang, bukan. Zaman dulu. Ada seorang wanita. Dia ini punya anak, seorang janda. Punya ibu yang sudah tua renta. Sudah sakitan, di kampung tinggalnya. Dia tinggal di kota. Tahu-tahu dia tinggal di kota, subhanallah. Dia keliling nyari pekerjaan halal, gak ketemu. Tahu-tahu ketemunya pekerjaan haram. Maaf bezina. PSK. Alhamdulillah. Setiap hari beda-beda orang yang ambil. Kiri kanan tetangga biasa dah, posisi tetangga. Ini bahaya nih. Ini kalau suami kita lihat dia bahaya namanya. Saya juga tergoda. Ini perempuan nakal. Ini bahaya, ini perempuan berzina. Dihina. Tangga kiri, kanan, depan, pola doain enggak? Mencerca iya. Ya Allah, setiap hari begitu. Padahal tetangganya ini kalau waktu sholat, subhanallah, tepat waktu. Iya, zikirnya masya Allah, tilawatul Qur'annya masya Allah. Tapi urusan lisan nih, subhanallah juga. Dicaci, dimaki, tapi tetangganya ini diam, sabar. Ada tetangga kiri kanan, mama biasa. Dia sabar. Setelah berapa tahun, seorang wanita ini sakit, jatuh sakit, meninggal. Di dalam rumah nggak ada yang tahu kalau dia meninggal, sebab tetangganya benci luar biasa sama dia. Sampai sehari meninggal, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu ada yang pertama berubahnya, melihat dia meninggal, kaget. Dia panggil sama tetangganya nggak ada bantu. Biarin aja mampus, mati juga nggak apa-apa. Sebab bahaya, suami saya bisa pasang ngantol sama dia. Sebab dia sih bahaya, cantik bahaya. Iya, biarin mampus, syukur mampus. Gak ada yang ganggu lagi suami kita. Gak ada yang bantu tetangganya, dipanggil keluarganya dari kampung untuk jemput jenazahnya. Setelah itu, beberapa hari kemudian ada orang saleh yang bermimpi berjumpa dengannya. Melihat wanita ini subhanallah lagi di surga nikmat, makan buah enak. Iya, namanya dalam surga. Saya belum pernah masuk sih ya. Saya cerita juga. Kan di kita dibahas. Tahu-tahu orang soleh bertanya, wahai seorang wanita, bukannya kamu dulu ini hidup, maaf, menjadi wanita penghibur, ahli maksiat, kenapa Allah berikan ganjaran surga dengan penuh dengan kenikmatan? Apa jawabannya tersebut? Ya betul. Kalau memang itu, saya bakal lihat. Tetapi alhamdulillah, saya sabar menghadapi tetangga. Dosa saya diberikan sama tetangga. Amal ibadah tetangga diberikan kepada saya. Gara-gara saya sabar menghadapi tetangga. Makanya Allah berikan ganjaran surga bagi saya. Makanya ada ibu ya bisa kita dijaga. Kalau ini lagi saudara kita, doakan mereka. Sebab mereka umat Tuhan. Karena Allah mudah-mudahan dengan kemuliaan berkat dan keluarnya kita dari tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa dan keluarnya dari tempat ini, Allah kabulkan hajat. Allah mudahkan urusan. Berikan rezeki yang berkah, yang berkah, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadikan kita sebaik-baik umat Nabi. Mudah-mudahan perkumpulan ini bukan perkumpulan akhir. Perkumpulan akhir nanti kita sama-sama bergenggaman tangan, berjumpa dengan Habibah Mundir, berjumpa dengan yakinnya Rasulullah SAW. Allahumma jaman hada jaman tabarrukan nabi tabarrukan rasul la tajal fina wa la minna sakiyan rabbi ba'fa'na bi barakatihi wa hadina al-husna bi hurmatihi wa aminna fi
fil qabri hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabad dunya wa qina adzabal barzakh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita disoma, mohon sorban bisa dijalankan sambil kita dengarkan selawat. Dan setelah ini nanti masih ada 2 penceramah lagi setelah disoma, dan nanti ada zikir bareng-bareng. Kita baca zikir ya Allah bersama-sama. Mudah-mudahan yang berhajat nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca zikir ya Allah bersama-sama saling nanti di akhir. Baik, silakan yang bawa sorban dan tim hadroh untuk mengiringi dengan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim